Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia. Setiap tahunnya, jutaan orang kehilangan nyawa akibat penyakit ini. Dengan kemajuan teknologi, kini kita bisa memanfaatkan data medis dan kecerdasan buatan untuk mendeteksi risiko penyakit jantung lebih awal. Namun, prediksi saja tidak cukup. Penting bagi dokter dan pasien untuk memahami alasan di balik hasil prediksi agar keputusan medis yang diambil benar-benar dapat dipercaya. Disinilah peran Explainable AI atau XAI menjadi sangat penting dalam dunia medis modern. Explainable AI atau XAI adalah pendekatan dalam kecerdasan buatan yang menekankan pentingnya interpretasi dan transparansi hasil prediksi. Dalam konteks medis, XAI membantu dokter memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan model. Dengan begitu, dokter tidak hanya menerima hasil prediksi, tetapi juga penjelasan yang logis di baliknya. Ini sangat penting untuk membangun kepercayaan dan memastikan keputusan medis yang diambil benar-benar berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam eksperimen ini, digunakan dataset penyakit jantung yang terdiri dari 303 sampel. Setiap sampel memiliki 13 fitur klinis, seperti usia, tekanan darah, kolesterol, tipe nyeri dada, dan lain-lain. Satu fitur tambahan adalah target, yaitu diagnosis penyakit jantung. Data ini kemudian dibagi menjadi dua bagian, 80% untuk pelatihan model dan 20% untuk pengujian. Pembagian ini bertujuan agar model dapat belajar dari data yang cukup, namun tetap diuji pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Langkah awal dalam analisis data adalah memahami distribusi kelas target, yaitu jumlah pasien yang terdiagnosis penyakit jantung dan yang tidak. Dengan mengetahui distribusi ini, kita bisa memastikan bahwa model tidak bias terhadap salah satu kelas. Gambar berikut menunjukkan perbandingan jumlah pasien dengan dan tanpa penyakit jantung dalam dataset yang digunakan. Selanjutnya, dilakukan analisis korelasi antar fitur menggunakan heatmap. Korelasi ini membantu kita memahami hubungan antara fitur-fitur klinis. Misalnya, apakah tekanan darah berkorelasi dengan usia atau kolesterol. Dengan heatmap, kita dapat dengan mudah melihat fitur mana yang saling berhubungan erat dan mana yang berdiri sendiri. Informasi ini sangat berguna dalam proses pemilihan fitur untuk model prediksi. Agar model dapat belajar secara optimal, data dibagi menjadi dua bagian utama, data latih dan data uji. Data latih digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji digunakan untuk mengukur performa model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Pembagian ini penting untuk menghindari overfitting, yaitu kondisi di mana model terlalu menyesuaikan diri dengan data latih dan gagal mengenali pola pada data baru. Dalam eksperimen ini, 3 model utama digunakan: logistic regression, decision tree, dan voting classifier. Logistic regression adalah model sederhana yang sering digunakan untuk klasifikasi binary. Decision tree mampu menangkap pola non-linear dan memberikan visualisasi pohon keputusan. Voting classifier menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi prediksi. Setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Evaluasi model dilakukan dengan beberapa metrik seperti akurasi, classification report, dan confusion matrix. Akurasi mengukur seberapa banyak prediksi model yang benar. Classification report memberikan informasi detail tentang precision, recall, dan F1 score untuk masing-masing kelas. Sementara confusion matrix menunjukkan jumlah prediksi benar dan salah untuk setiap kelas, sehingga kita bisa melihat di mana model sering melakukan kesalahan. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa logistic regression memiliki akurasi terbaik, yaitu sebesar 80,33%. Decision tree dan voting classifier memiliki akurasi yang sama, yaitu 78,69%. Meskipun perbedaannya tidak terlalu besar, logistic regression unggul dalam hal interpretabilitas dan kemudahan penjelasan hasil prediksi kepada dokter maupun pasien.
Recall adalah metrik penting dalam deteksi penyakit, terutama untuk kelas positif, yaitu pasien yang benar-benar berisiko penyakit jantung. Model dengan recall tinggi berarti mampu mendeteksi sebagian besar pasien yang memang berisiko, sehingga risiko pasien terlewatkan menjadi lebih kecil. Dalam eksperimen ini, recall untuk kelas positif cukup tinggi di semua model, menandakan model efektif dalam mendeteksi pasien berisiko. Confusion matrix untuk voting classifier memberikan gambaran detail tentang jumlah prediksi benar dan salah pada masing-masing kelas. Dengan melihat confusion matrix, kita bisa mengetahui di mana model sering melakukan kesalahan. Misalnya, apakah lebih sering salah mendeteksi pasien sehat sebagai sakit atau sebaliknya. Informasi ini sangat penting untuk evaluasi lebih lanjut. Salah satu keunggulan logistic regression adalah kemampuannya memberikan koefisien untuk setiap fitur. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar pengaruh masing-masing fitur terhadap prediksi penyakit jantung. Dengan demikian, dokter dapat mengetahui fitur mana yang paling berkontribusi terhadap risiko pasien, seperti tipe nyeri dada, old peak, TAL, CA, dan jenis kelamin. Selain logistic regression, decision tree juga mampu menunjukkan fitur-fitur yang paling penting dalam prediksi. Feature importance pada decision tree mengurutkan fitur berdasarkan kontribusinya terhadap keputusan model. Hasilnya, fitur seperti tipe nyeri dada, old peak, THAL, CA, dan jenis kelamin kembali muncul sebagai faktor utama, memperkuat hasil analisis sebelumnya. Dari hasil analisis koefisien dan feature importance, dapat disimpulkan bahwa fitur paling berpengaruh dalam prediksi penyakit jantung adalah tipe nyeri dada, CP, old peak, THAL, CA, dan jenis kelamin, seks. Temuan ini sejalan dengan pemahaman klinis, di mana tipe nyeri dada dan hasil tes stres memang dikenal sebagai indikator kuat penyakit jantung. Tipe nyeri dada dan hasil tes stres memang sudah lama diakui sebagai indikator utama penyakit jantung. Old peak yang mengukur depresi segmen ST pada EKG juga sangat penting. THAL dan CA yang berkaitan dengan hasil tes thallium dan jumlah pembuluh darah utama turut memperkuat prediksi. Jenis kelamin juga berperan, karena risiko penyakit jantung berbeda antara pria dan wanita. Selain analisis fitur, dilakukan juga inferensi kausal untuk memahami hubungan sebab akibat antar fitur utama. Dengan inferensi kausal, kita bisa mengetahui jalur mana yang paling mungkin menyebabkan terjadinya penyakit jantung. Misalnya hubungan antara usia, tekanan darah, kolesterol, dan tipe nyeri dada terhadap risiko penyakit. Graf kausalitas membantu memvisualisasikan hubungan antar fitur utama. Misalnya, usia mempengaruhi tekanan darah dan kolesterol, yang pada akhirnya mempengaruhi risiko penyakit jantung. Begitu juga tipe nyeri dada dan jenis kelamin, yang langsung berhubungan dengan target diagnosis. Graf ini memberikan gambaran mekanisme fisiologis yang mendasari prediksi model. Meskipun graf kausalitas memberikan wawasan penting, perlu diingat bahwa hubungan ini didasarkan pada korelasi data dan literatur, bukan hasil studi interventional. Artinya, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan hubungan sebab akibat yang sebenarnya. Namun, graf ini tetap sangat membantu dalam memahami pola dan mekanisme penyakit jantung. Explainable AI sangat penting dalam dunia medis karena membantu dokter memahami alasan di balik prediksi model. Dengan XAI, dokter dapat menjelaskan hasil diagnosis kepada pasien dengan lebih transparan, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kolaborasi antara dokter dan pasien. XAI juga membantu mengidentifikasi fitur penting yang perlu diperhatikan dalam pengambilan keputusan klinis. Logistic regression menjadi pilihan utama dalam eksperimen ini, karena selain akurasinya tinggi, model ini juga sangat mudah diinterpretasikan. Setiap koefisien pada model menunjukkan seberapa besar pengaruh fitur terhadap risiko penyakit jantung. Hal ini memudahkan dokter untuk memahami dan menjelaskan hasil prediksi kepada pasien. Decision tree juga memiliki keunggulan, yaitu mampu menangkap pola non-linear dan memberikan visualisasi pohon keputusan.
Dengan visualisasi ini, dokter dapat melihat jalur keputusan yang diambil model, sehingga proses diagnosis menjadi lebih transparan dan mudah dipahami. Voting Classifier menggabungkan beberapa model untuk meningkatkan akurasi prediksi. Dengan mengombinasikan hasil dari logistic regression dan decision tree, Voting Classifier mampu memberikan hasil yang lebih stabil dan konsisten. Namun, interpretasi hasilnya bisa sedikit lebih kompleks dibandingkan model tunggal. Evaluasi model dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengukuran akurasi, analysis classification report, hingga interpretasi confusion matrix. Setiap langkah evaluasi memberikan informasi berbeda yang saling melengkapi, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran menyeluruh tentang performa model. Interpretasi model sangat penting, agar hasil prediksi dapat digunakan secara aman dalam dunia medis. Dengan interpretasi yang baik, dokter dapat memahami alasan di balik setiap prediksi, sehingga keputusan yang diambil benar-benar berdasarkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Data medis yang lengkap dan akurat menjadi fondasi utama dalam pengembangan model prediksi penyakit jantung. Setiap fitur klinis memberikan informasi penting yang dapat membantu model mengenali pola risiko pada pasien. Oleh karena itu, pengumpulan dan pengelolaan data medis harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Hasil eksperimen ini menunjukkan bahwa AI, khususnya model yang dapat dijelaskan seperti logistic regression, memiliki potensi besar sebagai alat bantu diagnosis klinis. Dengan interpretasi yang jelas, AI dapat membantu dokter mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat, serta meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Transparansi dalam model prediksi sangat penting untuk membangun kepercayaan antara dokter dan pasien. Dengan penjelasan yang jelas tentang bagaimana model bekerja dan fitur apa saja yang mempengaruhi hasil, pasien akan merasa lebih yakin terhadap keputusan medis yang diambil. Meskipun AI menawarkan banyak manfaat, implementasinya di dunia medis tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah kebutuhan akan data yang berkualitas tinggi dan perlindungan privasi pasien. Selain itu, dokter dan tenaga medis perlu mendapatkan pelatihan agar dapat memanfaatkan AI secara optimal dalam praktik sehari-hari. Kedepan, explainable AI diprediksi akan semakin banyak digunakan di dunia medis. Dengan perkembangan teknologi dan ketersediaan data yang semakin baik, model prediksi akan menjadi semakin akurat dan dapat dipercaya. Kolaborasi antara dokter, peneliti, dan pengembang AI sangat penting untuk memastikan implementasi yang sukses. Eksperimen ini membuktikan bahwa model sederhana seperti logistic regression dapat memberikan akurasi tinggi sekaligus interpretabilitas yang baik. Explainable AI membantu mengungkap fitur penting, sedangkan inferensi kausal memberikan wawasan hubungan antar variabel. Hasil ini menunjukkan potensi AI sebagai alat bantu diagnosis klinis yang transparan dan dapat dipercaya. Kedepan, pengembangan dan implementasi XAI di dunia medis perlu terus didorong untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan.